Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mizan Al-Khoir. Baiklah, saya Mizan Al-Khoir. Di sini kita akan membaca data yang telah diupload, yaitu dengan nama Re Dataset. Lalu kita tampilkan hasilnya, dan ini hasilnya. Lalu menghitung value pada tabel HS. Ini bisa dilihat hasilnya 0, datanya sebanyak 7.600 dan 1 datanya sebanyak 5.000. Lalu kita mengimport data Re. Di sini bisa sudah lihat data Re. Lalu kita melakukan cascading. Cascading ini adalah supra proses untuk proses menjadikan semua huruf pada teks dataset ke huruf kapital sehingga semua teks itu seragam. Lalu kita menampilkan hasil cascading. Sini merupakan hasil dari proses cascading tersebut, dan ini merupakan prosesnya. Lalu tahap selanjutnya kita melakukan tokenize. Tokenize ini adalah proses memecah aliran teks menjadi kata frasa, simbol, atau elemen bermakna lainnya yang disebut token. Dan ini hasil dari tokenize tersebut. Di sini bisa kita lihat dari katanya yang berkoma dan terpisah. Baiklah, kita akan menormalisasikan kata lama menjadi kata baru menggunakan normalis word dan menggunakan file new kamusala yang sudah saya upload. Maka hasilnya akan seperti siapa yang telat ngasih tahu lu berubah menjadi siapa yang telat memberitahu kamu. Berikutnya kita menghapus kata imbuhan menggunakan stemming, yang dimana adalah semua cowok berusaha menjadi semua cowok usaha. Dan berikutnya kita menghapus data-data yang kurang penting menggunakan remove stop word. Maka hasilnya akan seperti di saat cowok berusaha. Sebelumnya adalah di saat semua cowok berusaha. Inilah hasil kita yang berawal dari awalnya di saat semua cowok berusaha, ada tanda stripnya, dihapus menjadi di saat semua cowok berusaha melacak perhatian yang telah dihilangkan kapitalnya, dan kita memisahkan kata-katanya menggunakan tokenize. Barulah kita menormalisasikan kata-katanya menjadi kata-kata baru dan menghapus kata-kata yang tidak diperlukan. Setelah melakukan stop word removal atau yang dengan nama no stop ini, kita menjadikan data no stop yang telah di preproses sebelumnya juga dengan tahap-tahapan yang lain menjadi data yang siap untuk digunakan di selanjutnya untuk perhitungan akurasi, yaitu menjadi kita buat nama dengan dataset ready seperti yang di bawah sini. Yang penting kita ada baca keterangannya ini, combine clean text after removing stop word into one string menjadi satu kalimat dengan menjadikan dataset, buat nama dataset ready, yang dimana dataset itu dari data stop lalu di apply menjadi satu kalimat, jadi join X, lalu kita tampilkan yang sudah tampilkan tadi kemarin. Lalu kita ganti namanya data 1 dengan yaitu ialah variabel dataset ready yang telah diproses tadi sebelumnya yang telah dijelaskan. Lalu data 2 yaitu dataset dari head speech yang telah ada dari awal yang telah didefinisikan oleh program. Lalu kita panggil print dataset, dan ini dia hasilnya yang data yang telah ready, yang telah dihapus tanda baca yang mengganggu, user, RT, dan sebagainya. Yang totalnya tetap masih sama, ada 13.169 baris dan 2 kolom. Selanjutnya kita melakukan text vectorization
Kami import data TF-ID vector. Di sini kita mengganti data variabelnya. Variabel X untuk dataset ready, label untuk dataset dari headspace. Lalu melakukan imbalance class, yang mana imbalance ini untuk imbalance untuk mengatasi permasalahan kelas yang tidak seimbang, maka diperlukan menggunakan teknik smooth. Di sini kita mengimport data smooth, lalu kita pakai sample dengan smooth, yang mana dari data TF-ID vector yang didefinisikan sebelumnya, yang yaitu ada label dan label juga. Lalu kita ngeprint TF-ID nya vektor, itu labelnya, bentuk label shape nya ada berapa, lalu hasil label yang telah di smooth tadi, jadi sebuah integer atau nilai. Ada di sini TF-ID vector shape nya ada 15.216 TF-ID vector dan shape nya 19.000. Di sini ada label shape nya itu 15.000. Lalu di sini ada bentuk labelnya, bisa dilihat dengan panjang 15.216 dari data headspace. Lalu melakukan split data. Split data ialah dimana proses dataset dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada data training dan testing data, yang mana ini adalah salah satu bagian dari split data. Dengan dimulai kita mengimport data train test split dari model selection dan juga confusion matrix dan akurasi score dari learn matrix. Lalu kita membuat variabelnya ada xtrain, xtest, ytrain dan ytest. Lalu mereka dikompil, lalu diproses jadi dengan train test split dari TF-ID vector, label dengan test 0,2 di shuffle through dengan random stats 42. Lalu kita print xtrain shape-nya berbentuk TF-ID nya ada 12.172 dengan label 19.000. Lalu xtrain shape-nya ada 3044 dengan labelnya 19.000 juga. Lalu ada ytrain shape untuk trainnya dengan 12.000 data dan 3.000 data y testnya. Lalu kita melakukan train score-nya berbentuk grafik dengan ada label train dan tes. Kita menampilkan di sini bisa dilihat di gambar dengan data train yang stabilin sekitar 90%-an dan data tesnya yang naik turun dari 80% dan hingga di akhir 77% atau 0,77. Lalu kita nampilkan hasil classification matrixnya. Bisa dilihat di sini ada precision, recall, dan F1 score. Dengan akurasi F1 score-nya hanya 78% atau 0,78 dengan support data 3043 dan ada makro yang bisa dilihat di sini. Lalu kita melakukan sini tambahan sebenarnya di luar dari apa seharusnya ada di atas, yaitu kami menampilkan data common word dan important word atau data yang umum dan data yang sering digunakan. Kita melakukan short TF-ID value-nya. Ini di sini dapatkan max-nya, itu yang sering digunakan max. Data yang value-nya besar dalam penggunaan di dokumen. Lalu yang paling kecil indikasinya dan paling value-nya paling kecil. Lalu kita tampilkan yang data terkecil, value data katanya yang terkecil dengan data yang terbesar digunakan. Bisa di sini value umumnya common word, yang value-nya paling kecil digunakan yaitu sedikit dipedulikan di sekelilingnya dan selainnya bisa dilihat. Dan yang importannya dengan important word atau yang data yang sering digunakan dengan value yang besar, penggunaannya paling banyak. Yang ada kata-kata makian dan ada yang enggak, yaitu ekonomi. Yang lainnya nggak perlu saya baca karena nanti dikira melakukan head speech. Lalu sini kita melakukan perhitungan akurasi dengan data yang lain. Ada 3 SVC, XGB classification dan random search. Ini prosesnya melakukan dengan kernel SVC dengan kernel linear, lakukan training dan prediksi, XGB juga
Lalu perhitungan akurasi di sini masih 3, neural networknya belum kita masukin perhitungannya. Bisa dilihat di sini modelnya akurasinya 0,8 untuk SVM, SGB boots dengan 76% atau 0,76, random search CV-nya dengan 1% atau 0,81. Lalu kita masukkan juga perhitungan seperti tadi dengan menambahkan data neural network. Di sini kita bisa lihat codingannya melakukan prediksi, big core dan F1 score. Lalu ditampilkan dan bisa dilihat di sini hasilnya ada beberapa data akurasi on test. Ini yang pertama ya, di sini ada katanya akurasinya tuh ada untuk di tes dalam test set ada 0,8, decision 8, recall F1 nya. Di sini untuk apa nih, Xbox ini Xbox SVM dan terakhir neural network. Bisa dilihat di sini skornya tidak menyampai 90%, hanya sekitaran 70 dan 80%. Sekian presentasi dari kelompok 12 yang menjelaskan contoh dari GRU yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Naufal Jusman dengan NIM 19040186, lalu MHD Mustafa Wahid dengan NIM 19040164, Fadli Hanggi dengan NIM 19040146, dan Mizanul Khoir dengan NIM 19040136. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.